Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas suku banyak. Tetapi kita masuk pada pembagian dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Contoh, jika kurung buka X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 2 kurung tutup dibagi kurung buka X kuadrat ditambah X ditambah 1 kurung tutup. Tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagiannya. Kita selesaikan dengan cara pertama, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Kita akan menghitung hasil bagi dan sisa dari kurung buka X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 2 kurung tutup dibagi kurung buka X kuadrat ditambah X ditambah 1 kurung tutup. Kita buat dulu bagannya. Yang dibagi adalah X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 2, kita letakkan di situ. Pembaginya adalah X kuadrat ditambah X ditambah 1, kita letakkan di sini. Maka X pangkat 3 dibagi X kuadrat, hasilnya adalah X. Jadi X pangkat 3 dibagi X kuadrat, hasilnya adalah X. X dikali dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1 adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X. Kita kurangkan X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 2 dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 sama dengan 0. Negatif 2X kuadrat dikurangi X kuadrat adalah sama dengan negatif 3X kuadrat. 8X dikurangi X sama dengan plus 7X. 2 dikurangi 0 sama dengan plus 2. Kita perhatikan negatif 3X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan negatif 3. Negatif 3 dikali dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1, hasilnya adalah negatif 3X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 3.
negatif 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 2 dikurangi oleh negatif 3x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 adalah 10x ditambah 5. 7x dikurangi negatif 3x sama dengan 10x. Positif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Maka hasil baginya adalah x dikurangi 3 dan sisanya adalah 10x ditambah 5. Jadi kita peroleh hasil bagi adalah x dikurangi 3 dan sisa pembagian adalah 10x ditambah 5. Cara kedua menggunakan cara koefisien tak tentu. Kita akan menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari kurung buka x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 kurung tutup dibagi kurung buka x kuadrat ditambah x ditambah 1 kurung tutup. Dengan menggunakan cara pertama, kita mendapatkan hasil bagi sama dengan x dikurangi 3 dan sisa pembagian sama dengan 10x ditambah 5. Bagaimana dengan menggunakan cara koefisien tak tentu? Kita perhatikan, derajat pembagi sama dengan derajat dari kurung buka x kuadrat ditambah x ditambah 1 kurung tutup. Karena x kuadrat ditambah x ditambah 1 adalah pembaginya. Maka derajat pembagi sama dengan 2. Maksimum derajat sisa adalah derajat pembagi dikurangi 1. Maksimum derajat sisa 1 kurangnya dari derajat pembagi, maka sama dengan derajat pembagi yaitu 2 dikurangi 1. 1 kurangnya dari derajat pembagi, maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maksimum derajat sisa sama dengan 1, maka sisanya berderajat 1. Maka kita peroleh x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 sama dengan kurung buka x kuadrat ditambah x ditambah 1 kurung tutup dikali x ditambah a. Ingat, x pangkat 3 dibagi x kuadrat pastilah x. Karena ini koefisien berpangkat 1, maka berikutnya adalah konstanta. Maka hasil baginya adalah
X ditambah A. Karena sisanya berderajat 1, maka sisanya adalah berbentuk BX ditambah C atau kurung buka BX ditambah C kurung tutup. Ini adalah sisanya berderajat 1. Variabel berpangkat 1 berikutnya diikuti dengan konstanta. Ingat, X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 2. Dia adalah yang dibagi, sama dengan kurung buka X kuadrat ditambah X ditambah 1 kurung tutup. Ini adalah pembagi dikali kurung buka X ditambah A kurung tutup. Ini adalah hasil bagi ditambah kurung buka BX ditambah C kurung tutup. Ini adalah sisa pembagian atau sisa. Maka kita menentukan koefisien X kuadrat. Jadi mulai dengan koefisien X kuadrat. Karena koefisien X pangkat 3 di ruas kiri dan ruas kanan sudah pasti 1. Maka kita mulai dengan koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat di ruas kiri adalah negatif 2. Sedangkan koefisien X kuadrat di ruas kanan adalah AX kuadrat. Berarti koefisiennya A ditambah X kuadrat. Maka koefisiennya adalah 1. Maka di ruas kanan koefisiennya adalah A ditambah 1. Maka koefisien X kuadrat adalah negatif 2 sama dengan A ditambah 1. Maka A sama dengan negatif 3. Kita lanjutkan dengan koefisien X. Koefisien X di ruas kiri adalah positif 8 atau 8. Sedangkan di ruas kanan koefisien X adalah AX ditambah X ditambah BX. Jadi AX ditambah X ditambah BX. Maka koefisien X di ruas kiri adalah 8, di ruas kanan tadi adalah AX, koefisiennya adalah A, ditambah X, koefisiennya adalah 1 plus 1, atau ditambah 1, ditambah BX, koefisiennya adalah positif B. Maka koefisien X adalah 8 sama dengan A ditambah 1 ditambah B. Jika A kita substitusi dengan negatif 3, maka kita peroleh B sama dengan 10. Berikutnya kita masuk pada konstanta. Di ruas kiri, konstanta adalah positif 2 atau 2. Di ruas kanan adalah A ditambah C. Maka konstanta adalah 2 sama dengan A ditambah C. Kita substitusi A dengan negatif 3, maka kita peroleh C sama dengan 5. Hasil bagi adalah X ditambah A, jadi hasil bagi sama dengan X ditambah A. Kita substitusi A dengan negatif 3, maka hasil bagi sama dengan X dikurangi 3, sama persis
sisa atau sisa pembagian adalah BX ditambah C. Jika kita substitusi B dengan 10 dan C dengan 5, maka kita peroleh sisanya sama dengan 10X ditambah 5. Sama persis. Dengan menggunakan cara satu ataupun cara kedua, jadi menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, kita peroleh hasil bagi adalah X dikurangi 3 dan sisa pembagian adalah 10X ditambah 5. Catatan, pada contoh soal kurung buka X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 2 kurung tutup dibagi kurung buka X kuadrat ditambah X ditambah 1 kurung tutup. Contoh soal di atas, jadi contoh soal ini tidak bisa diselesaikan dengan cara bagan atau skema atau cara Horner. Karena cara Horner hanya dapat digunakan untuk pembagi yang berbentuk linier atau berderajat 1. Dengan kata lain, pembaginya harus dapat difaktorisasi ke dalam faktor-faktor liniernya. Jadi contoh soal ini tidak bisa diselesaikan dengan cara bagan atau cara skema atau cara Horner. Kenapa? Karena pembaginya tidak bisa difaktorisasikan ke dalam faktor-faktor liniernya. Jadi ingat, cara Horner hanya dapat digunakan jika pembaginya dapat difaktorisasi ke dalam faktor-faktor liniernya. Terima kasih anak-anak semua telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Sekarang waktunya Anda berlatih. Anda bisa mengerjakan latihan 6 yang terdiri dari 4 nomor. Jadi setiap nomor kerjakan dengan 2 cara, yaitu dengan cara pembagian bersusun dan cara koefisien tak tentu. Anak-anak semua, selamat mengerjakan latihan dengan sungguh-sungguh. Semoga sukses, tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.